Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Umi Juliantina dengan NPM 208110039 akan menjelaskan sedikit tentang hasil proposal yang telah saya selesaikan. Di sini saya memilih judul dengan dua variabel, yaitu hubungan antara kualitas pendidikan agama Islam dengan kecerdasan emosional. Proposal ini adalah mata kuliah dari Seminar Psikologi Islam yang diampu oleh dosen Bapak Syahri Ramadan MSI. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang yang telah saya buat. Itu tentang apa itu pendidikan agama Islam, yaitu sebagai suatu proses ikhtiariyah mengandung ciri dari watak khusus, yaitu khusus penanaman, pengembangan, dan pemantapan nilai-nilai keimanan yang menjadi fundamental spiritual manusia, di mana sikap dan tingkah lakunya berfermentasikan menurut kaidah agamanya. Nilai-nilai keimanan seseorang adalah keseluruhan pribadi yang menyatakan diri dalam bentuk tingkah laku yang lahiriah dan rohaniah. Dan ia merupakan tenaga pendorong atau penegak yang fundamental bagi tingkah laku seseorang. Pendidikan Islam juga melatih kepekaan atau sensibility para peserta didik sedemikian rupa sehingga mencari pengetahuan tidak sekedar untuk memuaskan keingin-tahuannya saja, intelektual atau bahkan hanya untuk keuntungan dunia material belaka, tetapi juga untuk mengembangkan diri sebagai makhluk yang rasional dan saleh yang kelak akan memberikan kesejahteraan fisik, moral maupun spiritual bagi keluarga, masyarakat, dan umat manusia. Pandangan ini berasal dari keimanan dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 di tahun 2003, maksud saya di tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan serta keterampilan, berbudi pekerti yang luhur, sehat jasmani rohani, berkepribadian yang mantap, cerdas kreatif, mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab. Dan di sini saya akan menjelaskan tujuannya serta rumusan masalah. Tujuannya itu yaitu maksud dari proposal yang telah saya selesaikan ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Seminar Psikologi Islam ini di program studi ilmu psikologi dengan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Serta tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dari kualitas pendidikan agama Islam dengan kecerdasan emosionalnya. Adapun rumusan masalahnya yaitu seperti yang kita ketahui ya, suatu penelitian yang dilakukan agar lebih fokus dan mengarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka kita pasti perlu dengan perumusan masalah. Adapun pokok permasalahan yang telah dirancang yaitu yang pertama adalah bagaimana kualitas pendidikan agama Islam bisa mempengaruhi kecerdasan emosional. Lalu yang kedua ada bagaimana kecerdasan emosional bisa berubah dengan adanya pendidikan. Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara mendidik yang tepat sehingga menciptakan kepribadian yang berpedoman kepada Islam. Adapun manfaat dari penelitian ini terdapat dari dua ya, itu yang pertama adalah manfaat dari teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan tentang manfaat pendidikan agama Islam terhadap kecerdasan emosional. Adapun yang kedua yaitu manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti, guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pembelajaran dan informasi bagi guru. Serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan maupun motivasi oleh guru untuk lebih dapat meningkatkan kinerjanya sebagai pendidik atau guru. Sedangkan bagi kepala sekolah untuk meningkatkan kinerjanya dalam memimpin dan mengelola sekolah sehingga tujuan dari mata pelajaran yang bersangkutan ini dapat tercapai secara efektif dan efisien. Lalu adapun dari kajian pustaka dan studi yang relevan yaitu dari pengertian dari variabel yang pertama adalah kualitas pendidikan agama Islam. Jadi pengertian dari pendidikan ini terutama pendidikan agama Islam
Seperti yang sudah kita jelaskan tadi adalah sebagai suatu proses ikhtiyariyah mengandung ciri dan watak khusus, yaitu proses penanaman, pengembangan, dan pemantapan nilai-nilai keimanan yang menjadi fundamental spiritual manusia, di mana sikap dan tingkah lakunya ini yang termanifestasikan menurut kaidah-kaidah agamanya. Ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Adapun menurut dari seorang tokoh, yaitu menurut J.R. David, dalam sebuah dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai applied method of series of activities designed to achieve a particular educational goal. Jadi maksudnya itu adalah dengan demikian strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan yang tertentu. Sedangkan menurut Darsono ini yang dikutip dari Mustahu bahwa pembelajaran ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara umum maupun khusus. Pengertian secara umum ini yaitu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Sedangkan secara khusus ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara tidak sadar atau tidak sengaja. Oleh karena itu pembelajaran pasti mempunyai tujuan pembelajaran atau learning merupakan proses perubahan yang relatif konstan dalam tingkah laku yang terjadi karena adanya sesuatu pengalaman yang latihan. Adapun dari pengertian dari variabel yang kedua yaitu kecerdasan emosional, yaitu kata-kata ini sudah tidak asing lagi ya dari telinga kita. Jadi kecerdasan emosional ini diperkenalkan pertama kali oleh Peter Salovey dan John Mayer, yaitu yang nantinya dikembangkan oleh Daniel Goleman. Menurut Salovey dan Mayer, kecerdasan emosi ini yaitu mampu mengenali emosi diri sendiri, mengelola dan mengekspresikan emosi diri sendiri dengan tepat, memotivasi diri sendiri, mengenal orang lain, dan hubungan orang lain. Jadi dengan demikian, kecerdasan emosional ini mampu dalam mengelola emosinya secara sehat. Seperti itu ya. Adapun desain dari penelitian ini yaitu metodenya ya. Metodenya yang saya gunakan di sini adalah dengan metode kuantitatif, karena kita ini mempunyai dua variabel ya. Jadi variabel pertama itu yang biasa disebut dengan X, ini adalah kualitas pendidikan agama Islam, dan variabel yang keduanya atau variabel terikat yaitu kecerdasan emosionalnya. Lalu adapun populasi dan sampelnya ini, kita mengambil populasi dan sampel ini yaitu dari mahasiswa atau mahasiswi yang ada di Riau. Adapun teknik pengumpulan data yang kita gunakan ini adalah menggunakan angket ya atau kuesioner, dan yang kedua dengan wawancara. Baiklah, sekian dari review proposal yang telah saya selesaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tahu proposal saya masih banyak kekurangan dan kedepannya akan lebih saya sempurnakan lagi. Saya Sri Umi Juliantina, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.